Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan yaitu sifat cahaya yaitu pada pemantulan cahaya. Yang pertama, alat bahan yang digunakan yaitu ada lilin, ada cermin datar, ada korek api, sisir, cermin cekung, cermin cembung, busur derajat, senter, penggaris, layar putih, serta alat tulis. Pada praktikum kali ini saya melakukan percobaan sifat cahaya yaitu pada pemantulan cahaya. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu senter, sisir, cermin datar. Langkah pertama yaitu menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Pada tahap ini, saya menyusun lampu senter dan celah cahaya yang dalam percobaan ini saya menggunakan sisir di depan cermin datar. Tujuannya, agar sinar yang mengenai cermin memiliki arah yang jelas, sehingga mudah diamati jalurnya. Perubahan arah sinar yang terjadi ketika menyentuh cermin merupakan dasar untuk memahami hukum pemantulan. Langkah kedua yaitu menyalakan lampu senter dan mengamati jaraknya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang menuju permukaan cermin lalu dipantulkan kembali. Dengan menggunakan busur derajat, sudut datang dan sudut pantul dapat diukur dan terlihat bahwa keduanya memiliki besar yang sama. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi, kesimpulannya sudut I sama dengan sudut R. Untuk memperpanjang lintasan sinar datang dan sinar pantul, saya menggunakan senter dan mengarahkan ke permukaan cermin datar. Dengan bantuan busur yang diletakkan di depan cermin, saya mengatur sudut datang I pada beberapa posisi yaitu 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Senter menghasilkan cahaya yang lurus sehingga jalur sinar sebelum dan sesudah menyentuh cermin tampak jelas. Terlihat ketika I 90 derajat, sudut pantul juga 90 derajat. Ketika I 60 derajat, sudut pantul juga 60 derajat. Ketika I 30 derajat, sudut pantul juga 30 derajat. Maka dapat disimpulkan bahwa sudut datang I selalu sama dengan sudut pantul R, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan yaitu antara lilin yang sebagai benda dan cermin datar. Nah, di sini ada lilin dan ada cermin datar. Saya meletakkan lilin depan cermin datar. Di sini saya akan mengamati bayangannya selama benda digeser-geserkan di depan cermin datar. Ketika benda diletakkan di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah bayangan sama besar dengan bendanya, bayangannya tegak atau tidak terbalik, bayangan bersifat maya. Selanjutnya, kita akan melihat jika benda digeser. Bayangan ikut bergeser mengikuti benda aslinya. Ketika benda didekatkan, bayangan ikut mendekat. Dan ketika benda dijauhkan, bayangan pun ikut menjauh. Selanjutnya, kita akan mengukur menggunakan penggaris jarak bayangan dari cermin. Jarak bayangan dari cermin sama dengan jarak benda dari cermin. Di sini jaraknya yaitu 10 cm. Selain itu, bayangan mengalami lateral terbalik, artinya sisi kiri dan sisi kanan bayangan tertukar dengan benda aslinya.
Dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, dan lateral terbalik, atau sisi kiri dan kanan bayangan tertukar dengan benda aslinya. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan pemantulan pada cermin cembung. Adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung keluar atau cembung, kemudian dipantulkan kembali sehingga berkas sinar pantul menyebar atau divergen. Penyebaran sinar ini menyebabkan bayangan tampak berasal dari titik fokus maya di belakang cermin. Pada percobaan kali ini, saya akan menggunakan alat yaitu cermin cembung. Selanjutnya ada lilin dan ada layar putih. Ketika cermin cembung didekatkan ke lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Bayangan pun selalu berada di belakang cermin. Dapat dilihat pada layar putih, cahaya tampak menyebar, lalu ketika dijauhkan, cahaya menyebar makin luas. Kesimpulannya, sifat bayangannya adalah maya, tegak, lebih kecil dari benda, dan selalu berada di belakang cermin. Selanjutnya yaitu percobaan pemantulan pada cermin cekung, yaitu peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung ke dalam atau cekung, kemudian dipantulkan kembali sehingga berkas cahaya mengumpul atau konvergen menuju satu titik fokus. Untuk cermin cekung, saya menggunakan sendok besi di sini dan penggaris. Di sini menggunakan lilin juga dan layar putih. Selanjutnya, ketika didekatkan ke lilin, terlihat bahwa cahaya terkumpul atau fokus pada satu titik. Jadi, sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Jika cermin cekung dijauhkan, sifat bayangan yang terjadi yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil.